Di era Presiden Jokowi ini kita melihat juga ada beberapa data-data yang mencerminkan bahwa sepertinya ada keberpihakan yang kurang dalam hal industri pertanian dan juga petani. Dalam hal ini tetap era Presiden Jokowi mengeluarkan inovasi seperti food estate. Ya, sempat juga ada gerakan seperti petani millennials dan lain-lainnya. Apakah inovasi-inovasi ini menurut hemat pandang Anda efektif dalam hal menuju keniscayaan swasembada pangan? Setiap kebijakan saya pernah ada di pemerintahan, eh, dari satu yang berhasil biasanya di belakangnya ada 10 yang dicoba. Hmm. Ya. Indonesia itu nggak mudah. Indonesia itu negara yang semakin advance, semakin kompleks, masyarakatnya memiliki determinasi yang kuat, memiliki pendapat yang tidak mudah untuk dirubah. Para petani kita punya kepribadian dan pendirian yang keras, ya, dan kita harus berdialog dengan mereka karena mereka yang punya penguasaan tentang kondisi lapangan hari demi hari, gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya, lagi-lagi balik lagi pada perkembangan yang sudah terjadi di Indonesia. Saya ambil contoh soal cabai, ya. Tadi yang disebutkan soal importasi hortikultura, salah satunya sebenarnya termasuk cabai. Kenapa kok cabai kita impornya banyak? Tadi disebutkan masalah produk yang bisa disimpan atau tidak. Salah satu importir besar dari cabai itu ternyata adalah industri mie instan. Mie instan, di dalam setiap saset mie instan itu terdapat kurang lebih 2 atau 3 gram cabai. Kalau cuma 2-3 gram nggak kerasa, tapi kalau 1 tahun dia menghasilkan mungkin 1,5 miliar sampai 2 miliar bungkus, ya, mie instan, maka 2 miliar kali 2 gram itu menjadi jumlah yang sangat besar. Kemudian saya bertanya kepada industri mie instan, kenapa sih nggak nanam cabai sendiri di dalam negeri? Yang dia beli ternyata adalah bubuk cabai, bukan cabai segar. Sehingga bagi dia jauh lebih efisien mengimpor cabai yang sudah dikeringkan di tempat lain, dia tinggal memanfaatkan. Dan demikian juga perkembangan yang banyak dari ekonomi Indonesia yang membutuhkan sebuah rantai pasok, tadi disebut rantai pasok pertanian yang lebih advance daripada sekedar memproduksi yang biasa-biasa saja atau yang seperti kemarin. Tadi Mbak Sabrina sudah mengatakan hal yang menurut saya sangat kunci. Teknologi. Membuat petani senang berarti juga mendukung mereka dengan teknologi. Jadi kalau tadi ditanyakan soal food estate, saya selalu menanyakan setiap kali dengan penuh praduga baik kepada setiap pengelola food estate, saya selalu menanyakannya adalah petaninya mana? Petaninya berapa yang dilibatkan? Apa yang dilakukan untuk petani yang akan terlibat di food estate itu, gitu. Food estate itu bukan hanya masalah hamparan, tapi yang paling utama adalah Petani. mereka yang terlibat di dalamnya melakukan proses produksi dan kemudian nanti menghasilkan produk pangannya. Jadi sekali lagi, kalau menurut saya kita bisa membahas berbagai persepsi termasuk importasi tadi, tetapi kalau kita tidak menyelesaikan masalah fundamental dengan petani kita Baik, sendiri sedemikian membuat mereka produktif dan kemudian juga seperti katakan happy sebagai petani, maka masalah ini akan berulang di masa yang akan datang. baik. Keberpihakan kepada petani. Terima kasih banyak Pak Bayu. Pak Ukay, karena juga ini kita sampai di segmen terakhir, mungkin saya akan meminta Pak Ukay untuk memberikan sedikit closing statement dari sudut pandang KPPU untuk mereka capres yang akan melanjutkan Presiden Joko Widodo. Apa yang dibutuhkan capres kita agar keniscayaan swasembada pangan di Indonesia dapat tercapai? Ya, pada intinya dari KPPU tentunya berkepentingan agar institusi pasar kita tuh semakin baiknya. Jadi kita tidak hanya melihat di pasar produk akhirnya saja, tapi juga di hulunya, di pasar inputnya juga harus sehat. Jadi jangan sampai pelaku-pelaku usaha pertanian ini untuk kebutuhan sarana produksi pertaniannya tergantung pada industri-industri tertentu.
Jadi harus disehatkan. Nah, oleh karena itu juga sambil pemerintah menyehatkan pasar pada setiap segmennya, juga harus ada keberpihakan pada pelaku ekonomi yang lemah ya, dalam hal ini petani dan peternak rakyat. Sehingga dia bisa bersaing dengan pelaku usaha yang lainnya. Jadi tidak bisa dilepas begitu saja pada pertarungan yang bebas gitu. Jadi harus ada keberpihakan, tapi di sisi lain pemerintah juga jangan sedikit-sedikit melakukan intervensi pasar. Karena kegagalan pasar, kalau diintervensi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan pasar, itu akan semakin susah, semakin sulit gitu ya. Banyak industri-industri yang tutup karena kegagalan pasar diselesaikan dengan cara-cara non-pasar. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Okay atas closing statement-nya. Ya. Silakan Pak Ketut dari Bappenas sendiri, harapan untuk capres ke depannya menuju keniscayaan Indonesia swasembada pangan, berdikari, mandiri. Baik, terima kasih. Saya kira saya mengacu pada Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Di situ kan kita bicara ketahanan pangan. Ketahanan pangan tidak hanya di fondasinya tidak hanya ketersediaan. Ada dua lagi yang mesti kita harus pahami. Yang satu lagi adalah bagaimana kita menganekaragamkan pangan dan konsumsi. Ini yang belum kita pernah bicarakan dan sedang digalakkan oleh teman-teman di Deputi 3 Badan Pangan Nasional, sehingga penganekaragaman pangan juga penting. Baik. Beras tidak hanya beras, ada berbagai macam karbohidrat yang bisa kita kita produksi. Sehingga penganekaragaman pangan dan konsumsi juga penting kita lakukan. Maka kami juga punya jargon makan beragam, bergizi seimbang dan enak. Dan aman. Ini harus kita dorong. Yang dua lagi yang penting juga, kita mesti dorong stop boros pangan. Kita 30% pangan itu pasti keborosan pangan itu 30%. Nah, Indonesia nomor 2. Nah, ini juga perlu kita dorong agar kita menghentikan boros pangan. Jadi tiga poin dukungan ketahanan pangan sebenarnya perlu kita lakukan, dan itu diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Saya kira ini mungkin perlu kita dorong juga dalam rangka kedepannya. Baik Pak Ketut. Mas Ma'ruf, silakan Mas. PR Capres kedepannya. Ya, kalau saya mencatat ada dua hal. Satu dari diskusi kita juga, dari juga studi kita juga. Satu, bahwa ini masalah political will. Jadi ini bisa diubah ya. Jadi kemauan pemerintah, dan kita berharap Pak Prabowo atau Pak Ganjar atau Pak Anies siapapun yang menang ini menjadi concern. Satu, kalau saya contoh, saya sih konkret aja. Banyak sekali persoalan mafia lah untuk di tata niaga di sini. Kita tidak usah tutup-tutupi ya. Jadi itu Pak Buas saja sudah dari Bulog sudah pernah statement bahwa di beras sudah ada. Itu cuma beras loh yang sudah relatif lebih transparan, orang melototin semua. Bagaimana dengan komoditas yang lain, bawang, daging dan semacam itu gelap. Ya, kalau saya usul konkret, ini jangan diurusin sama polisi, ini diurusin sama KPPU. KPPU dikasih jadi polisi pangan, dikasih kewenangan untuk menangkap, menyelidik, ya kan? Karena pendekatan beda. Polisi biar ngurusin yang kriminal aja lah kira-kira gitu kan, yang lain lah. Ini masalah pangan, ini masalah ekonomi. Jadi yang dibutuhkan adalah polisi ekonomi, dan KPPU menurut saya bisa dikasih kewenangan untuk itu. Kedua adalah perbaikan fokus untuk pertanian. Satu, ada dua hal yang lembaga yang saya perlu dikritisi kinerjanya. Satu, Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu kurang maksimal menurut saya. Tapi saya juga memahami karena begini, anggaran pertanian itu dari 32 triliun 2015. Sekarang tahun 2022 saja. itu cuma 14 triliun. 14 Dan ini berkorelasi positif dengan pertumbuhan sektor pertanian yang turun. Itu satu. Kedua, banyak pekerjaan di Kementerian Pertanian itu diacak-acak, ya istilahnya dikerjakan oleh kementerian lain sehingga tidak fokus. Contoh, food estate itu dikerjakan sama Kementerian Pertahanan. Itu kan nomenklaturnya kan ngawur kalau menurut saya. Jangan gitulah, maksud saya fokus aja ngerjain. Pertahanan ngurusin ketahanan negara, pertanian ngurusin pertanian. Untuk pertanian ngurusin sektor pertanian, Kementerian Pertanian ngurusin pertanian. Kedua, BRIN-nya ini kemana? Iya. Orang-orang pintar di BRIN ini kemana? Outputnya untuk inovasi negara ini gitu loh maksud saya. Cuman saya juga paham, BRIN itu anggarannya cuma 6,2 triliun, yang 62% cuma buat gaji. Ya buat 40%-nya R&D. Penelitiannya di mana? Hasilnya outputnya nggak ada. Rasio ideal untuk pembiayaan untuk riset itu 1% dari PDB, which is itu sekitar 200 triliun. Baik.
Artinya apa? Nah ini kan BRIN, Mbak Profesor, banyak sekali orang-orang pintar ya kan. Dikasih duit suruh nyari penemuan baru, bisa Indonesia. Banyak orang pintar di sini. Itu solusi saya. Terima kasih banyak Pak Ma'ruf. Ya. Prof, PR Pak untuk Capres 2024 Oke, tadi ini. nambahin aja Mas Bayu terkait dengan Ya. konsumsi mie instan Mas itu 13,3 miliar bungkus tahun 2021. Gandum itu. Dan ini Negara mie peningkatannya 5% per tahunnya. Jadi bisa dibayangkan nanti beras pun tergantikan oleh mie. Aduh, itu jadi masalah lagi ke depan. Bagaimana jadi ke depannya nih Pak Jadi untuk swasembada? oke, ini untuk calon presiden mendatang ya, saran kami. Jangan ada lagi lah jargon pangan murah. Kasihan sedulur-sedulur tani kalau jargon pangan murah. Karena apa? Ketika jargon pangan murah, hal yang diambil, kebijakan yang diambil, jalan pintas. Jalan pintas apa? Impor. Jadi ini persoalannya. Jadi jangan ada lagi itu kan. Jadi harusnya dan wacana- jargonnya pangannya seperti apa dong Pak? Bukan, sebenarnya kan ini hanya sekedar wacana Mbak. Sejak dulu itu setiap calon presiden ingin meningkatkan kesejahteraan petani, tapi itu hanya ingin saja. Kalau kita lihat dari 17 subsektor usaha di Indonesia, subsektor apa yang pendapatannya terendah? Sedulur tani. Kan buruh tani itu pendapatannya hanya 62% dibanding buruh bangunan yang ngapain jadi petani kan? Akhirnya Jadi jadi kalau buruh. itu tidak menjadi perhatian utama ke depan, pemerintah ke depan, ya sudahlah. Akan bisnis as usual seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan, hanya dalam 10 tahun impor pangan kita melonjak 2 kali lipat loh. Jadi ini yang harus diingat. Sehingga apa? Jargon-jargon apapun terkait pangan akhirnya runtuh dengan data yang ada. Akhirnya runtuh dengan kebijakan yang ada. Sehingga itu yang saya harapkan. Lalu apakah itu kesalahan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya? Kalau saya melihat tidak di sana, saya melihat di mana? Kementerian Keuangan, Mbak. Bisa dibayangkan. Kementerian Keuangan Justru yang memberikan Kementerian anggaran. Keuangan. Karena apa? Anggarannya. Masalah tarif, kebijakan tarif. Tarif impor pangan pokok kita ini yang tahun 2022 kemarin, itu 0%, bisa dibayangkan. Petani Indonesia harus head to head dengan petani Amerika yang luas lahannya ratusan hektar, dengan petani Brasil yang 60 hektar rata-rata kan, dengan petani Argentina dan petani eksportir pangan utama dunia. Bagaimana bisa di Amerika Serikat subsidi untuk sektor pangan dan pertanian 1.200 triliun, bisa dibayangkan. Subsidi 1.200 triliun. Bisa dibayangkan bagaimana kita bersaing kan. Baik. Sehingga ini harus diperbaiki ini terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi tarif impor untuk pangan itu 0%, 5%, 10% tergantung pangannya apa kan. Tapi justru pangan-pangan penting tarifnya hanya 0%. India menetapkan tarif 45% untuk sawit kita, bisa dibayangkan. Kan untuk melindungi apa? Petani kedelai dan petani bunga matahari mereka. Uni Eropa sangat keras gencar melawan sawit kan. Jadi itu saya kira yang paling penting bagaimana program-program ke depan, pemerintah ke depan memuliakan sedulur-sedulur tani kita. Memuliakan. Itu yang amat sangat penting kalau kita ingin selamat terkait persoalan pangan kita.